Selamat pagi pemirsa, inilah headline news pukul 7 waktu Indonesia Barat, saya Gema Tanjung. Pemirsa, tagar kabur aja dulu ramai dibicarakan masyarakat di media sosial dalam sepekan terakhir. Salah satu isu yang memantik ramainya kampanye tersebut terkait dinamika sosial politik hingga terbatasnya peluang kerja di Indonesia. Media sosial kembali diramaikan oleh tren baru, kali ini dengan tagar kabur aja dulu yang viral di media sosial X. Tren kabur aja dulu bermula dari kekecewaan beberapa warga negara Indonesia terhadap sejumlah kebijakan pemerintah dengan kondisi sosial ekonomi dan peluang kerja di dalam negeri. Tagar kabur aja dulu merujuk pada keinginan anak muda untuk meninggalkan Indonesia dan mencari kehidupan yang lebih baik dari segi karir, pendidikan maupun standar hidup di luar negeri. Pengamat ekonomi Indef berpendapat fenomena kabur aja dulu sudah menguat selama beberapa waktu terakhir karena kehidupan di Indonesia yang dinilai sudah kurang layak oleh generasi Z dan kalangan milenial. Meski begitu, sebelum terburu-buru mengambil keputusan untuk kabur, ada baiknya memikirkan secara matang untuk bisa hidup di negara lain. Apakah benar satu-satunya solusi dari masalah di Indonesia adalah dengan meninggalkannya? Tim Liputan, Metro TV. Baru-baru ini pemirsa, sebuah tagar kabur aja dulu viral di media sosial. Isinya sejumlah warga negara Indonesia, khususnya generasi Z, yang menceritakan pengalaman mereka bekerja di luar negeri. Baik, saya Lalu Rahman Dharma. Menurut saya, tren kabur aja dulu itu akan menimbulkan efek negatif bagi rasa nasionalisme dan rasa cinta air kita sebagai penerus bangsa, utamanya bagi para penerus bangsa di generasi di bawah kita. Karena apa? Karena tren kabur aja dulu ini mengurangi sifat rasa tanggung jawab kita terhadap menjadi sebuah agen perubahan di Republik ini. Jadi bisa mengurangi rasa tanggung jawab juga yang akan dicontoh oleh generasi di bawah kita. Jadi menurut saya itu untuk dampak negatif dari tren kabur aja dulu. Selanjutnya, dampak negatif dari adanya tren kabur aja dulu akan berpotensi terjadinya brain drain. Istilah dari brain drain ini akan berdampak pada negara yang akan kehilangan talenta terbaiknya, yang dimana para individu-individu yang berbakat dan terampil yang berpendidikan tinggi lebih memilih untuk meninggalkan Indonesia demi peluang yang lebih baik di luar negeri. Hal ini dapat mengakibatkan kekurangan tenaga kerja yang terampil dan orang-orang yang cerdas di dalam negeri, yang pada akhirnya akan memperlambat pembangunan dan inovasi di Indonesia. Salah satu dampak negatif dari fenomena kabur aja dulu adalah meningkatnya pekerja migran Indonesia yang sayangnya dibarengi juga oleh kasus pelanggaran hak asasi warga negara Indonesia di luar negeri. Pada tahun 2024 terjadi 67.000 kasus. Jumlah ini bertambah dari tahun sebelumnya, yaitu 2023, di mana terdapat 53.000 kasus berdasarkan data Kementerian Luar Negeri. Selain itu, kasus tindak pidana perdagangan orang juga itu bertambah. Pada tahun 2025, triwulan pertama yaitu bulan Januari hingga bulan Maret, terdapat 1.503 korban TPPO. Kemudian pada tahun 2024 terdapat 2.179 korban tindak pidana perdagangan orang. Dari sini kita bisa melihat bahwa dampak dari kabur aja dulu itu bisa membawa dampak negatif, di mana SDM kita di Indonesia itu berkurang, dan di sisi lain kita akan dianggap remeh oleh negara lain ketika kita dipandang sebagai sasaran empuk tindak pidana perdagangan orang. Gerakan kabur aja dulu mengajak anak muda untuk bermimpi besar, kuliah ke luar negeri, belajar dari dunia. Di luar negeri mereka membangun jejaring global, memperkenalkan budaya Indonesia, mempertahankan citra positif bangsa,
bahkan menjadi jembatan investasi dan inovasi bagi tanah air Indonesia. Tapi nasionalisme yang sesungguhnya tidak berhenti di luar negeri, justru panggilan untuk pulang semakin besar. Kembali adalah bentuk tanggung jawab yang tertinggi. Ilmu yang dibawa bukan untuk diri sendiri, tapi untuk tanah tempat mereka dilahirkan. Indonesia tidak kekurangan orang cerdas, yang dibutuhkan adalah mereka yang mau kembali, membenahi, dan membangun. Gerakan kabur aja dulu adalah awal perjalanan, tapi pulang adalah tujuan. Pergi sejauh mungkin untuk menimba ilmu dan memperluas wawasan. Ketika kembali bisa memberikan kontribusi nyata untuk negeri sendiri. Kabur yang paling bijak adalah ketika pulang membawa perubahan. Jadi kalau ada yang bilang kabur aja dulu, senyumin aja, karena yang kita lakukan bukan lari dari tanggung jawab, melainkan membawa pulang ilmu, tekad, dan harapan untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Kesimpulannya, gerakan kabur aja dulu sesungguhnya mencerminkan wajah baru dari nasionalisme generasi muda Indonesia. Nasionalisme yang tidak selalu ditunjukkan dengan tinggal di dalam negeri, tetapi justru bisa tumbuh lewat keberanian menjelajah dunia, menuntut ilmu, dan membangun jejaring global untuk membawa kembali nilai serta pengalaman membangun tanah air. Meski menyimpan risiko seperti meningkatnya korban human trafficking, ancaman brain, dan mengurangi rasa tanggung jawab kebangsaan, gerakan ini menawarkan potensi luar biasa apabila dilakukan dengan kesadaran dan tujuan yang jelas, yaitu pergi untuk belajar dan pulang untuk berkontribusi. Nasionalisme masa kini tidak berhenti pada batas geografis, tetapi diwujudkan melalui tindakan nyata, diantaranya membangun citra bangsa, mentransfer ilmu, menciptakan inovasi, dan ikut serta memajukan negeri. Maka dari itu, kabur bukanlah pelarian, melainkan awal dari perjalanan panjang menuju pengabdian. Lalu pulang adalah bentuk tertinggi dari nasionalisme yang matang dan bertanggung jawab.